Kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan, dalam makna Tuhan kami bisa percaya. Tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab. Mana ada Alkitabnya? Yesus itu adalah Allah. Dulu saudara-saudara, salah satu pokok iman Kristiani yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen, padahal kekristenan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga, misalnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Itu terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak ada. Yang ada ketiga yang esa, bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte, ya misalnya Saksi Yehova misalnya, yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu, apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada? Kalau itu logika yang dipahami, agama apapun di dunia ini ajarannya juga tidak ada dalam kitab sucinya. Misalnya ya, orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka, itu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan, seanalog dengan bahasa Yunani teologia. Theos itu Allah, logos, logia itu adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagungkan apa yang disebut ilmu tauhid. Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata tauhid. Misalnya dari seorang teolog Muslim, ya, Junaid al-Baghdadi, itu abad 9, yang mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu munculnya setelah zamannya Nabi umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti tauhid Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monoteisme, kata triados itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama, dan misalnya kata monoteisme itu muncul dari kira-kira abad 17, namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monoteisme. Mono artinya satu, theos dan isme. Isme tentang Allah yang satu, paham tentang Allah yang esa. Nah kata monoteisme dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monoteism itu dari bahasa Inggris monotheism. Monoteisme lalu dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monoteisme itu adalah iman kepada El yang satu, kepada Allah yang esa, emunah
bil echad, iman kepada Allah echad, Allah yang satu. Kata echad itu bahasa Arabnya akhad. Nah, iman kepada Allah yang esa atau emunat hazikhud, iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia, maka ungkapan emunah bil echad diterjemahkan dengan al iman bi ilahin waqid, iman kepada Allah yang esa atau at-tauhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kosakata ilmu agama yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, juga tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ketika orang mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang esa, Allahus somad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut tauhid, gitu loh. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan tauhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata tauhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monoteisme tadi. Makanya ketika bicara tentang tauhid itu, kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi, al iman bi ilahin wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab di gereja Ortodok Koptik, Ortodok Syria, Ortodok Yunani yang di Timur Tengah, itu kan selalu nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esa, Allahul Ab, Allah Sang Bapa, Khaliqus samai wal ard, yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan al iman bi ilahin wahid, nu'min bi ilahin wahid, uminu bi ilahi wahid, itu ada dalam pengakuan iman Kristen, dan itulah yang disebut iman kepada keesaan Allah, yang disebut emunat hazihud dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu memang tidak ada dalam kitab suci, tapi maknanya sama. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada, yang dikenal dengan hukum yang paling utama, hukum yang terutama dari semua hukum yang ada, misfah harisonah. Rison itu yang pertama, makanya rison itu artinya ehad, yom rison, hari pertama, sama dengan yom ehad. Ya, kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah yaumul akad, terus jadi bahasa Jawa dino akad ditambahi akad kliwon, akad pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata akad dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Cuman karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf H, ya, huruf H itu dia baca K. Akad dibaca akad. Itu kan proses apa namanya pronunciation yang terbatas. Ya. Kemudian Yesus menjawab apa hukum yang paling utama? Yang dikutipnya adalah Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang Yahudi reform, Yahudi juga ada namanya Yahudi reform gitu. Mirip-mirip Protestan gitu. Itu bacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip do re mi fa sol. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Tapi kalau orang Yahudi yang ultra ortodoks, jadi di Kristen ada Kristen Reform, golongannya Pak Stephen Tong itu Reform. Ada juga Kristen Ortodoks. Kalau di Solo ada Romo Alex itu Kristen Ortodoks. Itu bacaannya mirip pengajian Yahudi. Kalau orang Yahudi kan membaca Shema itu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Orang Yahudi itu seperti itu. Jadi artinya dari awal kekristenan itu tumbuh berakar dari monoteisme Yahudi, di mana hukum yang terutama itu adalah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad,
dan perintah di antara 10 perintah Tuhan di Sinai bunyinya juga itu lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, jangan ada padamu ilah-ilah lain-lain di hadapan hadiratku. Jadi clear, soal Tritunggal itu bukan bicara tentang 3 Tuhan, tapi bicara tentang Allah yang esa. Nah, saudara-saudara, makanya jelas kalau dikatakan yang dipersoalkan judulnya, ya memang judulnya tidak muncul pada teks-teks Alkitab sebagaimana judulnya iman kepada Allah yang esa dalam Islam, yaitu tauhid, juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan intinya ada. Begitu juga ketika bicara tentang Allah yang esa bagi orang Kristen, itu ya adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang Kristen membaca doa itu diawali biasanya kalau di gereja ortodok, baik ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik, ya itu ya kalau bahasa Yunani esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos eisteos. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Amin. Lalu di dalam bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Kristus, yaitu bahasa Syriak Aramaik, itu adalah Beshem Abu Webro Weruha Kadiso Hat Aluhu Sariru. Amin. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab, Bismil Ab Walibni Warahil Kudus Al Ilahu Wahid. Amin. Bismil Ab, demi nama Bapa, wal Ibn dan Putra, waruhil Kudus dan Roh Kudus, Al Ilahu Wahid. Amin. Yaitu Allah yang esa. Di Israel ada jemaat yang namanya Messianic Jewish, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, percaya Mesias, atau Katulim Ifrim, orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani. Itu baru diresmikan zamannya Paus Yohanes Paulus II. Diberikan pejabat gereja setingkat uskup untuk mengurusi orang-orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Katolik, namanya Katolik Ibrani atau Katulim Ifrim. Itu diakui oleh pemerintah Israel. Itu kalau membaca juga sama, Beshem ha'ab wehaben wirruah ha-kodes Elohim echad, atau ha Elohim echad, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah, kata Tritunggal sendiri itu bahasa Yunaninya triados. Sebagaimana kata tauhid juga muncul kemudian setelah Al-Quran, begitu juga kata Tritunggal juga muncul kemudian setelah Alkitab, yaitu ketika seorang bapak gereja dari Syria namanya Mar Theophilus al-Antaki atau Theophilus dari Antioquia. Kira-kira tahun 170-an atau 180, dia menulis dalam bukunya yang menegaskan Allah itu adalah Bapa, atau Allah itu firman-Nya Allah dan roh kebijaksanaannya. Dalam ungkapan yang terkenal yang berbunyi triados hotheos ke hologos auto ke tesopias auto, yaitu triados, Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya dan roh kebijaksanaannya. Itu diungkapkan baru kira-kira abad kedua Masehi, tetapi ajarannya jelas dari Alkitab. Maka ketika Yesus memerintahkan baptiskanlah mereka dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19 yang tadi kita sudah kutipkan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koine, kata yang diterjemahkan nama itu bentuknya tunggal. Tapi terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan di dalam nama-nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi di dalam nama satu, tunggal. Esto onoma, di dalam satu nama, to patros Bapa, keto iu keto agiu pneumatos Putra dan Roh Kudus.
Makanya di dalam tradisi gereja ortodok selalu ditegaskan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Eis Theos, al ilahu wahid, Elohim echad. Karena apa? Karena kata namanya itu tunggal, tidak jamak, bukan esto onomata tapi esto onoma, satu nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu perumpamaan seperti apa yang paling mudah, Pak? Ya kalau bicara tentang Tuhan ya tidak ada yang mudah sebetulnya. Tapi untuk mendekati kebenaran bisa digunakan perumpamaan. Misalnya ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ketika Anda melihat seseorang, bentuknya ada itu fisiknya. Kalau Tuhan kan tidak fisik. Tuhan itu metafisik, di sebalik yang fisik. Itu kalau Tuhan itu meta, kalau kita ini fisik. Ya, karena kalau hari ini saya ada di Solo tidak bisa ada di Malang, karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan itu metafisik, kalau Tuhan sekarang ada di Amerika apa tidak bisa di Solo? Nah, masa Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu? Makanya ada orang yang jumawa sekali mengatakan, kalau Yesus itu firman Allah itu satu dengan Allah waktu Yesus turun ke dunia. Terus kenapa saya bilang? Apa di surga jadi kosong? Loh, kosong itu kan bakpao, onde-onde, lopes itu kosong. Ada 3 lopes, 3 onde-onde, Anda makan satu tinggal 2 onde-onde karena itu benda. Tapi kalau Tuhan kan masa disamakan dengan begitu? Nah, logikanya Saksi Yehova tidak sampai kalau urusan begini. Ya misalnya dia mengatakan, kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan, dalam makna Tuhan kami bisa percaya. Tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab. Mana ada Alkitabnya? Yesus itu adalah Allah. Dulu Pak Niko punya lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau Yesus itu Tuhan, is oke Pak. Tapi kalau Allah itu di mana ayatnya? Jawablah sama orang Kristen, itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Nah, stop dulu Pak. Kenapa harus di stop? Kasih perbandingan. Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan. Lalu dia nanya, kalau firman bersama Allah, apakah firman itu adalah Allah? Ya iya. Loh kenapa kok satunya bukan satunya iya? Ya karena kalau Markus, kalau Matius itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi sekarang saya mau katakan, kalau rohmu bersama-sama dengan kamu bisa nggak? Bisa. Lah rohmu apa? Makhluk lain selain kamu? Ya enggak lah, iya makanya. Jadi kalau saya mengatakan, di ruang ini tidak ada orang lain selain saya, apa rohmu enggak termasuk? Ya kalau selain saya itu kan artinya manusia lain, gitu. Tapi kalau bicara dalam unsur-unsur tentang diri kita yang satu, ketika saya mengatakan saya datang Pak, berarti saya ya termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Tidak mengatakan, Pak saya janji mau datang, tapi roh saya tidak ikut Pak, saya tinggal di rumahnya, nggak bisa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Itu loh pandangannya, jangan keliru. Alkitab menegaskan tidak ada ilah lain kecuali aku dalam kitab Nabi Yesaya. Ya itu betul. Kenapa ada Bapa, Putra dan Roh Kudus? Gini loh, Putra itu firman Allah, Roh Kudus itu roh Allah. Jadi saya umpamakan, kalau Allah pernah ada enggak tanpa firmannya? Ya enggak pernah, Allah selalu ada bersama firmannya. Ada waktu saya siaran di sebuah televisi lokal di Kediri. Jadi televisi itu menarik, televisi lokal, tapi boleh ada interaksi dengan penonton. Jadi dia masuk ke meja redaksi itu, ada moderatornya. Ditanya, Pak Bambang, dia terang-terangan mengatakan, kami ini dari Saksi Yehova katanya. Sekarang boleh enggak kami berkata begini, Pak kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman, saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes patros, putra tunggal Bapa. Itu kiasan dari logos atau firman.
Boleh enggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firman-Nya? Kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini? Ya percaya Pak. Ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak tidak saya percayai, rohnya Bapak tidak saya percaya. Kalau saya tidak ada roh kan saya almarhum. Ya, gimana sih kamu itu? Kamu percaya sama saya lalu kamu menolak pikiran saya, menolak roh saya? Nggak mungkin, karena saya itu satu paket dengan pikiran saya dan roh saya. Itu gambaran paling mudah. Selebihnya tidak mudah lagi. Oh, Anda tanya misalnya, roh, kamu percaya roh itu ada di saya? Buktinya apa? Fenomenanya, saya bisa bicara, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berjalan-jalan. Itu menunjukkan saya hidup. Lah orang hidup itu cirinya melihat, mendengar, berjalan-jalan, itu kan hidup, ya kan? Orang hidup karena apa? Punya roh. Lah Alkitab mengatakan roh Allah itu sudah cukup mengatakan Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha hidup, itu cukup dikatakan roh Allah. Gitu loh. Jadi Tritunggal itu kalau diistilahkan oleh Bapak Gereja yang berbahasa Arab ya, itu namanya Abdul Masih Al-Kindi. Dia menulis kira-kira tahun 800 Masehi dalam bahasa Arab. Judulnya Risalah Abdul Masih Al-Kindi. Dia orang Irak, dia orang Baghdad. Dia menulis bahwa Al-Ab wal Ibn Warahil Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak lain daripada Allah wa kalimatuhu wa Rohil Kudus, Allah dan firman-Nya dan Roh Kudus. Dan Allah, firman-Nya dan rohnya itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang merujuk kepada keberadaannya Allah. Ada agama lain yang mengatakan Allah itu ada, tapi ayatnya Allah itu ada, tidak ada. Kata ada itu sendiri tidak ada dalam kitab sucinya. Tetapi ciri-ciri yang menunjuk kepada keberadaan ada. Misalnya maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, ya itu ada. Alkitab justru mengungkapkan istilah yang tidak ada itu didalami, direfleksikan, diungkapkan dengan sangat-sangat jelas. Makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Ehyeh Asher Ehyeh, aku ada yang aku ada. Apa maknanya aku ada yang aku ada? Aku adalah aku sendiri. Tetapi aku ada itu bukan hanya ada hari ini, tidak ada kemarin. Bukan hanya ada kemarin, tidak ada hari ini. Bukan hanya tidak ada hari ini, tapi tidak ada besok, tidak. Tetapi dia ada, sudah ada, dan akan seterusnya ada. Itulah yang disebut doa Adon Haolam. Nah itu jadi kekristenan itu punya kesinambungan langsung dari Judaisme. Doa Adon Haolam, Adon Haolam, Adon itu Tuhan, Olam itu yang kekal, Bapa atau Tuhan yang kekal. Ya, itu disebutkan Vehu Hayah, Vehu Hoveh, Vehu Yihye, Batif Arah. Doa inilah yang kemudian sebagai orang Yahudi oleh Rasul Yohanes disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Akulah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini menekankan apa? Menekankan keberadaan Allah yang kekal, yang dulunya ada, kini ada, dan seterusnya ada. Dia yang maha kuasa. Jadi Allah itu kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tetap sama, tetap ada. Kalau dulu Tuhan bisa membuat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, sekarang pun itu ada, besok pun ada. Karena itu menandai kemahaagungan, kemahaadaan Allah. Jadi adanya manusia dengan adanya Tuhan beda apa enggak? Ya beda. Kalau adanya saya setelah 31 Maret 1964, sebentar lagi swida, sebentar lagi, sekarang belum, masih kurang 2 tahun lagi. Sebelum itu saya tidak ada, setelah itu baru saya ada. Keberadaan saya diawali oleh waktu. Keberadaan Tuhan tidak diawali oleh waktu. Di dalam kekekalan Allah itulah Allah selalu berdiam kekal bersama-sama firman-Nya dan rohnya.
Makanya bersama-samanya Allah dengan firman-Nya dan rohnya tidak sama dengan bersama-samanya Matius dan Markus. Karena Matius dan Markus itu diikat oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang Markus ada di Solo, tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Los Angeles. Kalau Matius sekarang ada di Jogja, tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Jakarta. Makanya karena manusia ada ruang, ada waktu yang mengikatnya, makanya ada kekosongan. Kalau Tuhan apa pernah kosong? 2-3 orang hadir, engkau akan ada bersama kami. Sekarang engkau lihat sendiri Tuhan, di Solo ini sudah berkumpul lebih daripada 100 orang. Sesuai dengan janji firman-Mu, engkau sudah siap hadir. Tapi kok belum hadir-hadir? Sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda mujizat. Kami sudah berdoa lama sekali. Terus kita konfirmasi, Tuhan sudah sampai mana? Masa begitu? Itu bukan Tuhan namanya. Terus Tuhan menjawab, maaf anak-anakku, hari-hari terakhir ini saya sibuk sekali. Karena di Los Angeles KKR tidak pernah selesai. Jadi hari ini saya hadir di gereja A, hari berikutnya di gereja B. Maaf belum ada waktu ya. Masa Tuhan begitu? Kalau Tuhan begitu terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ketika firman-Nya turun ke dunia, Allah tidak pernah kosong firman. Lah kok bisa? Lah kenapa tidak bisa? Wong Allah kok. Segala sesuatu yang bersifat non fisik itu tidak bisa diukur dari ukuran fisik. Satu contoh misalnya, pikiran saya satu dengan saya. Pikiran saya kemudian direkam lewat kaset video itu. Videonya di live streaming kepada ribuan orang yang menonton. Misalnya, lalu orang menonton layarnya HP atau layarnya televisi. Saya sedang ibadah di Gereja Pengharapan Allah bersama Pak Bambang Nursena. Ya toh? Mana Pak Bambang? Sebentar lagi habis pujian. Ini Pak Bambang sedang berdoa misalnya. Yang mana? Yang pakai baju batik itu. Benar apa salah? Itu betul. Tetapi bukan hakikat saya. Hakikat saya tidak di layar TV itu. Itu adalah penampakan atau kehadiran saya lewat teknologi. Bahkan ketika saya berceramah seperti ini, seluruh Indonesia bahkan dari ujung-ujung dunia bisa mendengar. Waktu London jam berapa, waktu LA jam berapa, waktu Jakarta, waktu Bangkok jam berapa. Banyak jemaat Indonesia yang menyaksikan saya sedang berkhotbah di gereja di Solo ini. Itu Pak Bambang yang itu, baru kenal saya ya, baru tahu. Tapi kan bukan hakikat saya ada di sini. Jadi apa saya kosong karena kehabisan pikiran? Karena ditonton oleh 1 juta orang pada waktu yang sama. Ini kan pikirannya Pak Bambang. Yang satu dengan pikiran saya itu bukan kasetnya atau bukan videonya atau bukan layar HP atau bukan layar televisi. Yang satu dengan saya pikiran saya. Tetapi penjelmaan pikiran saya lewat dunia medsos itu tidak langsung kehadiran saya secara hakiki. Hakikinya saya adalah saya. Firman menjadi manusia. Apa surga kekosongan firman? Ada loh orang yang tidak paham-paham itu kadang-kadang ya, saya itu ya kadang-kadang tidak sabar juga. Tapi setiap saya diingatkan nggak sabar, ingat kamu kalah sama setan. Setan itu sifat utamanya hanya sabar. Pinter enggak setan itu? Kadang-kadang setan itu nggak bisa menyesuaikan dengan teknologi kita, karena nggak pernah belajar IT setan itu. Ya toh? Tapi setan itu sifat utamanya apa? Telaten. Jangankan kok kita ya, Kristus sendiri ketika dia gagal mencobai Kristus, bukan Tuhan atau kealahan yang dicobai, kemanusiaan yang dicobai itu, dia menunggu waktu yang baik. Tidak putus asa, dia menunggu waktu baik. Jadi kalau saya putus asa, saya kalah dengan setan. Sepinter apapun manusia, kalau dia tidak telaten, kalah dengan setan. Setan nggak terlalu pinter tapi telaten, menangan. Makanya jangan mau kalah dengan setan. Termasuk setan itu pinter begal manusia. Begal tahu nggak artinya? Begal itu nyekat di pinggir jalan kayak buto cakil itu loh. Tuh, yang dibegal setan itu bukan hanya orang yang mabuk narkoba, orang yang main perempuan di tempat-tempat yang tidak benar, bukan hanya itu.
Setan sekarang ini punya mainan baru, ganggu orang-orang beragama. Nah ini setan sekarang, jurus terbaru ganggu orang-orang beragama. Karena apa? Karena agama semua dimedsoskan. Sudah perang-perang di medsos lah, ini kesenangan saya. Yang perang-perang, yang konflik-konflik, yang menghujat-hujat, yang merendahkan orang lain itu kan makanannya setan itu. Makanya hati-hati kalau bermedsos. Hindari dirimu dari mengutuk orang lain. Mencela, itu sifatnya setan. Nah makanya supaya kita tidak terpengaruh setan, frekuensinya harus beda dengan setan. Ya toh? Frekuensinya tahu Cun, kalau Anda dibegal botol cakil itu. Mandek satrio gitu kan. Terus Janoko tidak mau sama bahasanya. Buto solahmu kurang toto. Itu kan bahasanya kan lain. Bahasanya adem. Setan apa cakilnya pentalitan loh lambangnya setan. Mandek satrio begitu kan. Janokonya tenang-tenang saja. Balik aku takon marang siro endi dang kamu. Nyandak dongko. Tumrape buto dongko tumrape satrio wismo. Wah, ada bedanya. Kalau buto itu ngeleng itu, tapi kalau satrio punya wismo itu artinya apa? Bahasanya dibedakan. Makanya kalau dia teriak-teriak terus Anda teriak-teriak, podo frekuensi ini. Setannya melebu, berarti enggak? Loh, kenapa saya katakan setan itu suka mengganggu orang beragama? Karena tahu manusia jatuh pertama kali dalam dosa itu karena dia ingin seperti Allah. Nah ingin seperti Allah itu kan religius itu. Bukan manusia jatuh ke dalam dosa itu karena kepingin harta benda melimpah, enggak. Tapi karena ingin seperti Allah. Kamu tidak bisa mati, kamu akan abadi seperti Allah. Seneng toh? Nah disitulah kejatuhan pertama, karena manusia itu adalah homo religius. Punya bakat spiritual, punya bakat agama. Sekarang setan tidak pernah ganggu-ganggu lagi yang di tempat diskotik. Karena kebanyakan gedung diskotik sekarang sudah jadi tempat ibadah. Ya toh? Karena sudah jadi tempat ibadah, wah ini frekuensinya kok beda, tidak kerasan. Begitu orang kerja main di medsos ngutuk-ngutuk orang lain, wah frekuensinya sama, setannya melasuk kepala-kepala kita. Karena apa? Setan itu juga percaya kalau Allah itu esa. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu. Itu baik. Apa itu salah? Enggak, itu baik. Tapi kalau hanya itu, setan-setan pun percaya itu dan gemetar karena itu. Kenapa kok setan itu percaya Allah itu saya? Sekedar ngomong Allah itu sah. 1, 2, 3 kan bisa ngitung. Tapi iman tanpa perbuatan. Makanya setan itu kan cuma berteori Allah itu satu, Allah itu satu. Tapi karena tidak melakukan perbuatan sesuai dengan imannya, disitulah dia jatuh. Karena apa? Iman tanpa perbuatan mati. Makanya ada ISIS. Benar nggak? Benderanya saja tidak ada ilah selain Allah, tapi membunuh orang seperti membunuh binatang. Bohong, menyebar hoax, itu kan menjadi cara-caranya setan. Nah ingat ya, ketika Anda diejek-ejek Allah hanya satu, ingat setan juga percaya itu. Ingat cerita saya tentang Buto Cakil tadi. Yaitu Buto Cakil begal Janoko. Tapi Janoko itu pinter, tidak mau disamakan kelasnya dengan setan. Makanya kalau Buto-Buto sabrangan itu kan biasanya pakaiannya kan hitam putih lorek-lorek itu kan. Jam 09.00 mlebu kotak, bleng, sudah entek riwayatmu. Tapi kalau satrio bajunya batik begini tancap kayon sampai isu mati-mati. Makanya manusia itu jangan hitam putih pola pikirnya. Tadi saya cerita, mungkin Pak Mongol salah dalam soal Yesus tidak terdetek antara umur 12 sampai 30 tahun. Tapi dalam hal lain dia benar. Jangan hantam kromoisme. Anda suruh melayani gereja setan Satanic Church, mesti belajar dari Pak Mongol. Karena dia pernah jadi penganutnya di situ. Kemudian bertobat. Kalau dia salah dalam satu hal, bisa kita perbaiki, tapi bukan kemudian malah diledek, malah diolok-olok, ya kan? Malah disetres-setreskan. Itu kan bukan bahasa manusia itu. Mongol stres, itu setan yang mengatakan stres-stres gitu. Oh dia tidak stres kok dikatakan stres. Kurang bener bukan berarti dia stres kan? Kurang bener karena pengetahuannya belum di situ, bukan berarti dia bodoh loh. Dia pinter, tapi itu bukan bidangnya yang dia masuki. Paham yang saya maksud?
Jadi jangan suka menghantam kromoisme, gebiah-uyah podo asine kalau orang Jawa itu. Jawa Timur itu terkenal sekali gebiah-uyah podo asine. Kalau di Yogyakarta Hadiningrat gebiah gula podo. Lagine sebab itu gudegnya terlalu manis. Kalau gudegnya adem ayem itu enak lah itu. Gurih gitu kan. Solo lebih enak. Itu tapi enaknya lidahnya saya. Belum tentu lidahnya Jogja nganggap Solo itu enak itu loh. Jadi enak bagi siapa dulu. Inilah butuhnya kita memahami manusia sesama kita. Itu tidak bisa kita ukur semua dari kepentingan kita. Setiap orang tuh memiliki sudut pandang. Nah itu yang pertama. Jadi secara hakiki Allah bersama firman-Nya dan rohnya. Roh Allah dan firman Allah itu harus sama kekal dengan wujudnya. Harus sama kekal dengan eksistensinya. Sebab kalau roh Allah pernah tidak bersama Allah, berarti Allah pernah ada tanpa rohnya. Berarti pernah almarhum. Kalau Allah pernah ada tanpa firman-Nya, berarti Allah pernah tidak bisa menciptakan segala sesuatu, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sekali lagi, ketika kita bicara Yesus sebagai firman Allah, yang adalah Allah, tidak menunjuk kepada kemanusiaannya yang fisik. Kiai Tunggul Wulung di abad 19 saja paham. Masa kita yang sudah kenal dunia medsos tidak paham? Kiai Tunggul Wulung tadi saya katakan, ketika naik ke Gunung Kelut, itu beradu ilmu sama Endang Sampurnawati. Wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Itu abad 19 tahun 1880-an itu. Buah kemiri itu ibarat sang firman itu baru datang ke dunia mengawali tahun Masehi. Ya. Tapi bisa dipanen dek wingi karena sang logos tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada, tapi belum menjadi manusia ketika itu. Nah, nabi-nabi lain sebelum datangnya Yesus sebagai manusia, itu menghidupi dirinya dari firman kebenaran tadi. Makanya janji Allah kepada Abraham, apa yang pertama? Pergilah, tinggalkanlah negerimu, menuju ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alamatnya belum tahu, tapi dia beriman. Itulah iman Abraham, iman dengan perbuatan. Imannya setan, iman saja tanpa perbuatan. Maka monoteisme yang sekedar mengatakan Allah satu, Allah satu, Allah satu, itu yang disebut demonic monotheism atau satanic monotheism. Itu monoteisme setan yang sekedar bisa mengeja 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Kuda-kuda lari, Pak Gendut kecemplung kali. Ya, itu dolanan saya waktu saya masih kecil itu. Pokoknya bisa menghitung 1, 2, 3. Tapi monoteisme Abraham berbuat karena imannya. Tuhan memberikan janji, kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan termasyhur, kan semua digenapi. Orang Yahudi kalau berdoa pakai nama Abraham. Baruk ata Adonai Eloheinu melek ulam Elohe Abraham. Orang Kristen, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Untuk membuktikan Yesus itu memenuhi janji Allah kepada Abraham. Orang Islam pun yang datang paling akhir juga mengkaitkan diri dengan nama Abraham. Benar atau tidak itu urusannya orang lain, bukan urusan kita. Itu loh, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kan ada nama Ibrahim kan. Apapun penghayatannya terbukti bahwa Alkitab namamu akan masyhur, itu betul. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah berkat yang terakhir yang disebut the messianic blessing. Ketika Ismail lahir, karena Sarah tidak sabar menunggu saat Tuhan memberikan Hagar kepada suaminya, Abraham lahirlah Ismail. Tuhan adil, Ismail kan tidak ikut dilahir, tidak mau minta dilahirkan ke dunia, tapi dia lahir. Bukan salahnya Ismail kan? Makanya Ismail pun dijadikan bangsa yang besar, Ishak dijadikan bangsa yang besar, Yakub dijadikan bangsa yang besar. Tapi janji yang terakhir hanya diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tidak diberikan kepada Ismail. Coba baca lagi Alkitab. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, diberikan pada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak kepada Ismail. Bukan berarti Ismail dilaknati Tuhan, tidak. Karena Ismail bukan jalur mesianik. Makanya orang Yahudi kalau berdoa
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena jalurnya Abraham, Ishak, Yakub. Kepada ketiga-tiganya sebagai bapa leluhur, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, Yohanes pasal 8 dan 56, dan ia bersuka karena ia telah melihatnya, itulah janji yang ditulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tradisi tafsir Yahudi pun mengakui itu. Abraham ada di Firdaus sekarang. Makanya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu, ya kan? Itu di pangkuan Abraham. Karena Abraham di Firdaus. Sambil dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, Abraham menunggu kapan saatnya Allah mendatangkan Yom HaMesyah, Yom HaMusyah, yaitu hari Sang Mesias, atau dalam bahasa Aram Yume Malka Mesiha, hari-hari Sang Mesias. Ketika Yesus datang dan mengatakan Abraham bersuka dia melihat hariku, artinya melihat hari Mesias yang sudah digenapi sesuai dengan janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu saatnya. Orang Yahudi tidak paham. Umurmu belum sampai 50 tahun. Tadi sudah saya jelaskan umur-umur orang Yahudi. Umur 50 tahun itu umur yang sangat penting karena itu puncak kedewasaan. Ya, karena itu hitunglah orang-orang Israel antara umur 30 sampai umur 50 tahun untuk bertugas di kemah suci. Nah, umurmu 50 tahun kamu belum berhak memberi nasihat, kamu belum mencapai kematangan usia untuk memberikan petuah kepada kami. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Lalu Yesus menegaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata sesungguhnya dalam Yohanes pasal 8 dan 58 itu amin. Amin diulang lagi, amin amin lego humin Pren Avram genistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan ego eimi itu mengingatkan Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku ada yang aku ada. Akulah dia yang maha ada. Karena kata ego eimi itu ini terlalu Pak. Ego eimi ho hodos. Akulah jalan. Itu kan lazim, akulah roti dunia, akulah itu ego ini. Ya kalau ego ini dikasih kata di belakangnya itu artinya bisa netral. Tapi kalau ego ini saja, akulah sang ada, akulah yang ada. Makanya karena itu Yesus mau dilempari batu sama orang Yahudi. Jadi membaca kitab bukan sekedar teks, tapi juga konteks. Yang terakhir, ketika Yesus dibaptiskan, kan itu ada seolah-olah tiga yang terpisah Pak. Yesus di sungai Yordan, ya, keluar dari penyelaman air itu, ya kan? Dia kemudian keluar dari air itu, dan burung merpati, ya Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan suara Allah di surga, engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kan ada tiga yang terpisah. Inilah trinitas secara ekonomia. Trinitas di dalam karya Allah dibedakan dengan trinitas di dalam ontologi atau keberadaan Allah yang kekal. Trinitas dalam karya Allah ini ada dalam diri Allah sendiri. Tapi trinitas di dalam konteks karya Allah itu penampakan trinitas di alam ciptaan. Pertanyaannya sekarang, yang dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang dibaptis itu kan kemanusiaan Yesus, ya kan? Terus burung merpati itu kan bukan Roh Kudus. Burung merpati juga muncul dalam bentuk fenomena lidah-lidah api. Kalau Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, bukan berarti api itu Roh Kudus. Sebab kalau api itu Roh Kudus, ada rumah kebakaran, ada Roh Kudus membakar rumah, kan itu kan? Itu fenomena kehadiran Roh Kudus. Begitu juga ketika Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, bukan berarti setiap burung merpati adalah Roh Kudus. Itu simbol kehadiran Roh Kudus. Jadi yang terikat oleh ruang dan waktu itu simbolnya. Begitu juga Allah bersuara dari surga. Mana alamatnya surga kata orang Buddha? Semua orang lihat ke atas. Padahal kalau Anda sudah naik pesawat terbang, langit juga di bawahmu. Surga itu artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan Allah itu maha hadir, tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Maka Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah,
Orang nanya terakhir kepada saya, kok Yahudi nggak percaya sama Tritunggal? Di Alkitab sudah ada kok, memang dia tidak percaya. Tapi yang percaya juga banyak, ya. Yang nggak percaya karena belum memahami bahwa yang disebut Kristus itu adalah hari Sang Mesias yang ditunggu-tunggu Abraham. Jadi banyak orang yang monoteis, banyak orang yang percaya kepada Allah itu esa, tapi imannya baru berhenti pada tahap iman Abraham sebelum misteri itu diungkapkan. Itulah yang disebut rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Itulah yang sekarang disingkapkan dengan kedatangan Kristus. Jadi kalau orang lain percaya Allah itu esa, Allah itu esa, Anda sudah tahu modalnya. Itu esa modelnya Buto Cakil Mbigal tadi. Ya toh? Buahnya dari kelihatan ngomong Allah itu esa tapi mateni wong. Itu yang monotisme ala Buto Cakil alias monotisme Gendruwo Baidi. Monotisme Demit itu tadi yang pertama tadi. Ya, yang kedua monotisme Abraham, taat tapi tidak tahu alamatnya. Itu monotisme Abraham, itu rahasia yang masih didiamkan selama berabad-abad. Yang paling akhir adalah monotisme trinitaris yang menghasilkan keselamatan. Itulah iman Kristen kita, makanya kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagaimana kita menyatukan diri dalam setiap ibadah gereja di seluruh dunia yang mendeklarasikan Doxa patri ketu iu ketu wagyu pnefmati al-masdulillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Amin.